Sebelumnya terima kasih atas kehadiran kita semua. Sekali lagi kami minta waktu dari teman-teman semua untuk bersama-sama berada di sini. Kami saya dengan Pak LS selaku CGB yang ke-9 ini ada tugas untuk menyelesaikan tugas di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini sedang ada materi yang terpaparkan dan itu yang kita diskusi bersama. Kira-kira baiknya dari materi yang kami paparkan ini nanti tentang budaya positif, kaitannya yang ada di SMP Negeri 9 itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi tentang budaya positif yang akan ditayangkan di slide ini. Ya, ini materinya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentang positif, budaya positif ini ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua ada sisi positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, kemudian yang kedua ada hubungan asal manusia. Selanjutnya ada motivasi dalam manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Tadi beberapa poin ini, tadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tadi. Mari kita sama-sama diskusi satu-satu. Yang pertama itu berkaitan dengan kebenaran dan kebenaran. Kebenaran yang paling awal merupakan kebenaran yang dilakukan berdasarkan prinsip kebenaran diferensiasi, sehingga masuk lagi belajar sesuai dengan tujuannya untuk memberikan profil pada Pancasila. Disebutkan itu adalah profil pada Pancasila. Yang pertama, bagaimana menetapkan Tuhan yang Maha Esa dan mulia, kemudian mandiri, bernama kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkelanjutan global. Kemudian ada poin yang kedua, ambisi positif tentang kontrol, akan membawa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter istilah. Kritis pada dalam hal ini bahwa menurut pandangan setiap orang itu kadang kritik itu membuat rasa bersalah dan kadang juga mengeluarkan karakter seorang. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang dewasa pernah untuk memaksa diri dari Islam. Lanjut pada Islamnya pada dari mungkin kalau kami dulu, SMA punya dulu, ini sekali pada bahwa kalau usia di kita berlaku untuk memaksa seorang untuk melakukan sesuatu, lalu melakukan sesuatu. Yang ketiga, anggaplah dulu untuk mengontrol diri dari seorang dulu kita secara rigid. Next, kemudian poin yang kedua tentang disiplin positif. Ini dari kata disiplin, ini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Proses disiplin positif bisa mengontrol diri sendiri berdasarkan nilai kebajikan yang diajarkan. Tujuan pertama disiplin positif untuk menumbuhkan kesadaran untuk merayakan usaha diri tanpa imbalan atau penghargaan dalam zaman hukumnya. Ini disiplin positif ini berdasarkan dari seorang mengenai yang di bawah ini ada seorang melakukan disiplin positif dengan ini yang melakukan imbalan ini ada hal, ada imbalan kebahagiaan, ada imbalan koreksi penghargaan, ada melakukan disiplin positif hanya karena takut diberi hukuman. Jadi disiplin positif yang diinginkan di sini supaya umat itu tidak boleh sekadar hanya melakukan disiplin positif hanya ini sesuai dengan ada hukuman. Lakukan disiplin positif itu dengan tulus. Kemudian poin berikut yaitu selain itu yang sekarang tadi yang memiliki disiplin diri jika mereka berlaku berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini dan harus memiliki positif prinsip dalam berbuat tingkah laku yang lebih baik. Lanjut yang ketiga, nilai kebajikan. Nilai positif yang disepakati bersama, lepas dari suatu agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan itu yang pertama itu nilai kebajikan dari Profesor Harus itu nilai kebajikan yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap siswa dan harus dimiliki oleh setiap anak yang pertama beriman, harus beriman pertama pada Tuhan yang Maha Esa, setelah kuliah berdoa berdoa mandi, kreativitas, berdoa kritis. Kemudian nilai kebajikan kebajikan hidup. Yang pertama kebajikan saya, lulus hati, sebagai penegak aktif, tidak pernah orang lain, kemudian memberikan yang terbaik. Ini sebagai kegiatan ambil tentang nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak nilai kebajikan. Pertama, kemudian saling saling menghormati, kemudian nilai kebajikan itu yang memotivasi seorang untuk melakukan hal yang baik dan nilai yang dianggap baik dan dilakukan. Kemudian yang berikut adalah pengetahuan dasar manusia. Pengetahuan dasar manusia adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelum kita akan dilakukan, memiliki tujuan tertentu dalam rangka agar hubungan kita itu terpenuhi dengan baik. Mari kita lihat apa saja hubungan saya. Ya, yang harus dipenuhi. Ya, sebelum saya pertama, hubungan bertahan hidup. Hubungan bertahan hidup ini di mana ini seorang atau makhluk hidup bisa bertahan hidup apabila makanan terpenuhi, kemudian pakai, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, hubungan kasih sayang dan rasa terima. Rasa terima diperlukan berawal dari kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan harga diri keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi yang tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu hubungan dasar kebebasan, yaitu mencapai diri memiliki pilihan coba amal baru mampu mengendalikan diri. Kemudian next, yang kelima itu motivasi kehidupan manusia. Motivasi kehidupan manusia ada dua, motivasi eksternal dan esensi dan intrinsi. Kita yang pertama itu motivasi ekstrinsi yang berasal dari mendapatkan dari luar kembali seorang. Yang pertama untuk menghindari ketika nyaman ada hukuman pada diri manusia. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan timbal pada penghargaan dari orang lain di diskusi dari sudut pandang. Kemudian motivasi yang kedua itu motivasi timbul dari seorang dalam diri seorang itu motivasi intrinsi untuk menjadi orang yang baik teringinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang baik. Kemudian yang kita punya cara yang terbaik. Lalu tanya kapan itu sampai dari sebagai polisi yang kali tidak. Kemudian lanjutnya mungkin tanya apakah harus kesehatan mungkin tidak harus kesehatan. Kemudian yang kedua itu pada tindakan. Pada tindakan itu kita pertanyaan sifatnya kita selalu terbuka. Jangan kasih pertanyaan bentuknya sebagai terpaling hanya satu saja. Jadi pada tindakan kemudian ini sudah di sini. Kemudian yang terakhir itu menanyakan dia segala masalah atau persoalan yang dibuat dalam kondisi siswa itu. Kita tanya, yang kamu lakukan apa ada hadir kegiatan yang sudah dibuat. Baik sudah disediakan dalam ini jika kita menjalankan ini melakukan studi diskusi ini ada pengalaman dari teman-teman bahwa melakukan menyelesaikan persoalan dengan studi diskusi ini banyak hal baik yang dapat dari sekolah. Lalu dan nanti sama-sama kita menerapkan sesuatu yang melakukan studi diskusi. Yang tadi posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu di sini ada 5. Yang pertama sebagai suku, kemudian yang kedua bersama-sama, yang ketiga manajer, yang keempat teman tahu, yang ketiga teman, keempat teman, yang kelima posisi sebagai manajer. Mari kita selesai dari posisi kontrol dulu. Ini yang kedua dari yang pertama ya setelah studi diskusi ini membuat dari yang kelas. Kita dari kelas. Ini fungsi kontrol dulu. Ini fungsi kontrol yang pertama itu. Kita lihat di baiklah. Yang pertama itu sebagai hukum. Ini sering dilakukan, saya juga ini memberikan hukuman kepada saudara ini. Dan kalau macam ada dengan cara pemasaran, ada dengan berdiri kaki di depan kelas, kemudian ada dengan cara verbal juga dengan cara fisik. Itu lah. Sama kita seperti itu, kita seperti fungsi kontrol kita yang dipakai fungsi kontrol sebagai hukum. Kemudian yang kedua, sebagai membuat bahasa bersama. Berapa kali? Di sini bertanya, berapa kali Bapak Ibu sudah kamu selalu saja mengecewakan Bapak ini pertanyaan anak. Apabila anak terus melakukan kesalahan, ada sahabat guru membuat rasa bersalah anak tersebut dengan memberikan pertanyaan seperti dengan muncul pertanyaan seperti ini, otomatis secara langsung itu adalah membuat rasa bersalah kepada anak itu dengan pertanyaan seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu sudah kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu dengan pertanyaan seperti ini, otomatis seorang guru tersebut dia masih menggunakan posisi kontrol. Anak itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ini
ini sudah kan kita lakukan. Banyak sekali kita lihat, mungkin sampai saat ini juga ada di antara kita menggunakan musik kontrol bagaimana. Ayo, ini coba, itu dia contohnya juga. Kalau dilihat ini pernah ada TikTok dengan bersama dengan anak-anak muda juga, itu dengan hal-hal seperti ini, tapi kita harus makan seperti ini. Nanti anak-anak kita sebagai teman dan apa namanya? Antara kita sebagai seorang murid dan seorang guru, mereka sudah membedakan. Jika tadinya mereka membuatnya itu seolah-olah sama dengan maksudnya. Contoh, ayo kita bersama, tolong ini kan lagi yang dilakukan dari seorang guru ini menyatakan bahwa dia sama dengan temannya. Teman yang pertama adalah murid. Kemudian tolong bantu ini saudara, apabila anak mengalami kesulitan, Bapak Ibu itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan biasa sebagai teman yang lebih tidak terlalu apa namanya, beberapa poin itu tadi, beberapa poin teman. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah sebagai memantau. Apakah kita masih pada posisi kontrol ini kita sudah sedang memantau setiap perilaku anak, kedatangan atau setiap persoalan anak, apakah kita harus memantau di sini dengan kamu dalam pada sekolah, kamu dalam posisi sekolah dasar, misalnya kamu punya di sekolah ini, fungsi guru ini sebagai pada dia melihat bahwa kamu yang sedang melihat memantau yang kamu lakukan ini dalam melakukan pada sekolah dan sekolah. Dan apa tindakan seperti ini, kamu lakukan seperti ini. Kemudian yang terakhir ini, apakah kamu lakukan ini posisi yang selalu diinginkan oleh setiap guru, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer ini posisi seorang guru di mana menyelesaikan semua persoalan itu, kemudian siswa bisa bertanggung jawabkan segala masalahnya dan diselesaikan secara bersama, menyelesaikan bersama, ada guru dan siswa, ada guru dan siswa. Posisi manajer ini yang seharusnya yang kita pakai oleh kita sebagai guru. Menggunakan posisi sebagai manajer, apabila siswa ada persoalan ada masalah, sama-sama dengan siswa itu juga mencari solusi dari persoalan, mempertanggung jawabkan dari kesalahan. Lalu sedikit diskusi sebagai ini tadi. Kemudian itu kegiatan kelas, nah ini kita bisa dilakukan. Mana orang kegiatan kelas itu, mau kegiatan kelas mereka sekolah, luar bawah. Ya, untuk kegiatan kelas yang pertama itu siapa? Dua kegiatan kelas. Nah, kegiatan kelas ini dibuat kemarin. Kemudian kami sudah beberapa materinya. Kenapa kegiatan kelas adalah kelas? Sifatnya itu kemarin. Kalau kegiatan materi itu kita akan yang dimuat di sini. Contoh adalah yang sudah ada di sini dari itu sebelum ada kegiatan sekolah itu tidak boleh menggunakan pakaian di luar menggunakan pakaian masuk pada lingkungan sekolah. Itulah contoh tentunya. Kegiatan kelas yang baru merubah kalimat itu jadi kalimat positif. Merubah bahasa kalimat negatif tadi merubah itu jadi kalimat positif. Contoh bawah itu yang pertama itu di bawah ada kalimat itu kalimat negatifnya di kalimat negatifnya itu tidak boleh ada itu masukkan kalimat positif itu bagi kegiatan sekolah di bawah. Begitu sampai poin yang kedua sama. Poin yang berikut yaitu tentang segi garis tadi sudah dijelaskan oleh kemudian ini tentang segi garis tadi sama sudah dijelaskan tadi yang tadi disediakan sama. Sekian dan terima kasih. Kemudian dalam beberapa diskusi ada dua garis kali dalam diskusi sebenarnya yang menurut hari tetap diskusi bersama buat mencari cara-cara yang benar kita sama diskusi kira-kira baiknya itu seperti apa. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Ernest. Ya, baik, terima kasih Bapak sekalian yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana membangun lingkungan dan budaya positif di sekolah. Jadi tadi ada sekitar 8 materi dan 8 materi itu mungkin saya pada saat ini juga sebelum membuka sesi tanya jawab tentang bagaimana si konsep menerapkan supaya budaya positif dan lingkungan itu ada di SMP 9. Jadi ada 8, jadi saya coba menghubungkan 8 materi itu. Coba Pak Pasar halaman yang pertama tadi 8 materi itu. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pascal secara garis besar tentang konsep, lalu saya coba menghubungkan mengapa 8 poin ini penting untuk dipelajari. Coba di slide berikutnya ada yang 8 poin itu. Di halaman ini konsep ini perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar, dan coba di bawahnya lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas adalah modal dasar kita membentuk untuk menerapkan budaya positif. Saya mulai dengan yang pertama. Saya fokuskan di atas saja. Oke, ini motivasi perilaku. Jadi dalam konsep motivasi ini saya ambil contoh, misalnya ketika anak tadi dikaitkan dengan kebebasan dalam kelas. Ada kasus yang kemarin siswa menulis namanya Bapak di kelas. Kemudian ada siswa yang barangkali dia tidur atau bahkan selalu melakukan gerakan-gerakan lain yang menunjukkan dia bosan atau malas. Ini pasti ada motivasinya mengapa anak itu melakukan. Nah, kecurigaannya bisa tafsir bahwa anak ini barangkali tidak suka dengan metode yang sedang diterapkan dalam kelas. Misalnya metodenya monoton, teacher center, guru lebih banyak berbicara ketimbang murid melakukan aktivitas, menimbulkan bosan sehingga anak ini seolah-olah dia jengkel dengan gurunya, tapi ternyata motifnya bahwa dia tidak suka dengan metode itu, sehingga kita perlu mempelajari motivasi perilaku manusia. Dan motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik itulah benar-benar dari dalam diri, bagaimana misalnya saya mengikuti pelajaran ini karena saya mau jadi orang baik dengan nilai-nilai atau keyakinan universal yang kalau saya kemarin SMP 9 itu keyakinannya itu saya memasukkan keyakinan yang bersumber dari profil pelajar Pancasila, dari 5 berharap mulia, berpikir kritis, dan seterusnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pascal. Kemudian yang berikut bagaimana motivasi itu masih di atas lagi ke atas dari
di atas saya. Oke. Kaitannya dengan motivasi tadi, dengan apa yang dilakukan dalam pelajaran siswa itu prakteknya atau real yang terjadi. Kemudian posisi kontrol. Apa yang kami pelajari? Bahwa ada paradigma tadi, paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama itu misalnya atau orang mengatakan teacher center, semua segala sesuatunya itu berasal dari guru yang kemudian ditransfer, dituangkan. Oke. Lalu paradigma itu diubah, ternyata bukan teacher center. Subjeknya itu adalah siswa. Kalau selama ini siswa itu dianggap sebagai objek. Dan ternyata paradigma itu harus berubah, bahwa yang menjadi subjek dalam pelajaran itu adalah siswa atau yang kita kenal dengan sebutan student center. Lalu bukan masih di konsepnya tadi, posisi kontrol. Lalu kaitan dengan paradigma itu, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa harus teacher center, harus student center, bukan teacher center. Yang pertama, dalam konsep pembelajaran ini kami diarahkan untuk coba membuat membuat praktek. Ketika seseorang menggenggam tangannya dan di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ini saya mau menjelaskan apakah kontrol itu ada pada guru atau ada pada murid. Ya, apakah guru sebenarnya yang mengontrol murid atau sebaliknya kontrol itu ada pada murid. Di sana ada benda berharga. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu berusaha mempertahankannya, ada teman lain atau orang lain berusaha untuk membukanya dengan segala cara pujukannya, misalnya diiming-imingi penghargaan, kalau kau bisa buka kau dapat ini. Kemudian kalau ibu buka tangan ibu, saya akan kasih ini. Lalu saya mau tanya dari teman-teman, kira-kira ketika Bapak Ibu membuka tangan kepala ini, itu keputusan siapa? Apakah berdasarkan rayon yang saya berikan, ataukah barangkali itu datang dari Bapak Ibu? Coba dijawab dulu untuk mengetahui posisi kontrol ini ada pada siapa, apakah pada murid atau ada pada guru dalam proses pembelajaran. Coba dibayangkan saja, kemudian berikan saya jawaban. Ini hanya mau menjelaskan posisi kontrol. Mungkin Ibu Cicik barangkali atau Ibu Cicik? Ada pada keduanya. Baik. Alasan berikan saya alasan. Ada pada keduanya. Ada pada keduanya. Kita teori itu tadi genggam tangan juga. Oke, tadi saya ulangi ya. Jadi bayangkan bahwa di tangan Anda itu sedang memegang cincin pernikahan yang sangat berharga dan ada orang yang mau mengambilnya. Oke, barang berharga itu orang akan berusaha dengan segala cara memberikan bujukan, memberikan rayuan, memberikan iming-iming dan harapan yang akan ibu dapat ketika ibu mau membuka atas permintaan orang. Ataukah ketika ibu merasa bahwa itu seperti tidak mau membuka sama sekali dan mempertahankannya. Ataukah ibu mau membuka karena ada pengaruh lain tadi ingin orang, atau pengaruh dari dalam diri. Memang saya mau membuka karena tujuan yang diyakini bisa bahwa dengan membuka ini nanti saya bisa menjadi lebih baik. Itu. Tadi pertanyaan saya, keputusan untuk membuka kepalan tangan itu ada pada siapa? Apakah itu karena pengaruh orang lain atau Anda membuka tentunya karena memang alasan dari dalam dirimu sendiri? Ini hanya mau memahami bagaimana posisi kontrol itu ada terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Tadi Bu Eti mengatakan dua-duanya. Sebenarnya saya harus minta yang tadi milih satu, jangan dua-duanya. Ini kok orang-orang mungkin dua-duanya saya ambil, yang hitam juga baik, yang putih juga baik. Baik, kenapa saya memilih tadi, kalau memang itu dari salah satunya, tapi kalau dari saya pribadi kenapa memilih dua, ini tergantung dari, kalau kembali ke anak-anak, tergantung dari kesadaran yang ada pada diri mereka masing-masing. Bagaimana konsep yang diberikan terkait apa yang ingin dicapai, misalkan dari contohnya yang seperti Pak Ernest cincin. Ketika menurut dia itu penting, kalau menurut pribadinya orang tersebut dia jangan membeli. Tapi kalau kembali ke anak-anak, kalau menurut saya tergantung apakah yang disampaikan itu baik menurut dia, maka tergantung dari keputusan anak tersebut. Ya, jadi bukan dua-duanya. Jadi tergantung keinginan atau apa yang diharapkan, atau intinya bahwa ada motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik ingin membuka tangannya. Ya, jadi yang memutuskan membuka tangan adalah orang yang mengembangkan tangan itu. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, bagus. Terima kasih. Menurut saya ini sangat menarik sekali. Yes. Menarik sekali dengan ilustrasi tadi itu, dan timbul pernyataan dan pikiran dari saya targetkan dulu menggunakan tangan. Pertanyaan dari saya, apakah nanti targetkan tangan harus dibuka? Ya, tadi di dalam kepala tangan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga yang kecil Bapak. Saya paham. Nah sekarang barang itu hendak diambil orang. Nanti akan dibuka. Dibuka kemudian diambil orang gitu. Nah barangnya itu barang yang berharga. Nah sekarang untuk mengambil barang itu orang akan melakukan segala cara. Mungkin dia saya beli ya. Atau kamu kalau misalnya mau membuka
dan memberikan itu kepada saya. Kan orang perusahaan itu membuka tangan itu, saya akan memberikan kamu posisi yang baik di perusahaan saya. Artinya dari saya memang saya niat untuk membuka atau bagaimana nanti? Bapak boleh membuka, boleh mempertahankannya, tapi alasan motifnya apa? Alasannya apa? Apakah itu alasan karena rayuan saya, atau mungkin ada alasan lain yang dari dalam diri Bapak Ibu bahwa saya harus membuka karena dengan membuka nanti bahwa saya akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik yang Bapak Ibu yakini, gitu. Oke, saya Silakan. kalau untuk saya itu tergantung dari apa yang saya lihat dari luar, kemudian sesuai dengan tujuan dari saya atau dengan motifnya. Bisa saya nanti apabila rayuan atau apa dari luar yang sesuai dengan perencanaan saya. Oke, jadi ini bahwa yang memutuskan untuk membuka itu adalah Pak Gusti. Berarti bukan orang lain yang berusaha ya, nggak salah orang. Oke, mungkin masih ada lagi. Saya pikir cukup dulu ya supaya tidak ini. Tapi tadi jawaban baik Ibu bilang Pak Gusti menunjukkan bahwa kontrol itu ada pada orang itu atau ada pada murid. Jadi guru itu tidak mengontrol siswa, tidak bisa lihat. Ya, lalu ada pertanyaan, lah bagaimana Pak kalau ada siswa yang pada saat kita mengajar boleh lari-lari, kontrol kita di mana? Nah, tadi kan ada motifnya, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, anak ini ketika dia melakukan sesuatu di luar kontrol, yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, hanya dengan cara juga bilang begini, jika orang atau manusia atau peserta didik tidak bisa memerintahkan dirinya, maka cara yang lain adalah menggunakan cara memaksimalkan kepada anak itu agar dia bisa menanamkan dalam diri keyakinan universal. Keyakinan universal itu adalah keyakinan yang termuat dalam contohnya dalam profil bazar Pancasila. Itu ditanam dalam sehingga diharapkan dengan pengaruh itu nanti akan membentuk motif intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Karena motif ekstrinsik orang itu sementara temporer. Ya misalnya kalau pergi anak-anak biasanya tamat SMP itu, oh saya mau ke seni, karena lagi ada motifnya bahwa yang seni itu biasanya setelah tamat itu tidak perlu pakai lama lagi untuk cari uang. Nah sebenarnya dia inginnya jadi wartawan, tapi karena ada pengaruh lingkungan, pengaruh teman sehingga dia pergi ke seni. Itu namanya motivasi, contoh motivasi ekstrinsik. Tapi yang intrinsik memang benar-benar dalam diri diyakini bahwa oh ya saya melakukan ini karena hal-hal yang saya yakini akan memberikan saya kebahagiaan dan kemerdekaan. Jadi saya mau bilang bahwa posisi kontrol itu ada pada murid. Nah kalau misalnya kita murid itu tidak bisa mengontrol dirinya, gunakan cara yang saya sampaikan tadi dengan menanamkan keyakinan diri tersebut di dalam dirinya sehingga bisa membentuk motivasi intrinsiknya. Kemudian kaitan yang berikut untuk mewujudkan budaya positif adalah keyakinan kelas. Ya, saya buat ini supaya ini nanti bisa menjadi modal kita, menjadi dasar bahwa oh ya ternyata budaya positif itu baik untuk mencapai visi sekolah. Jadi keyakinan kelas ini kalau itu sudah dijelaskan oleh Pak Pascal tadi, saya pikir tidak perlu panjang lebar. Karena mengapa keyakinan? Karena keyakinan itu jauh lebih baik bahwa kita meyakini apa yang kita lakukan akan memberikan kita keberhasilan atau menjadikan murid itu menjadi murid yang mandiri dan merdeka dan bahagia bagi dirinya. Nah, bukan peraturan. Saya ambil contoh peraturan itu misalnya peraturan lintas menggunakan helm. Ya kalau tidak menggunakan helm jatuh pasti kepalanya pecah. Ya. Tapi kalau keyakinan bahwa benar-benar kita meyakini bahwa dengan menjaga ketertiban atau dengan datang ke sekolah tepat waktu, kita meyakini bahwa itu kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab, manusia yang menghargai waktu. Itu keyakinan, sehingga dipilih keyakinan daripada peraturan. Oke, saya pikir untuk keyakinan kelas nanti masih di apa ya? Kalau sekali tidak di posisi kontrol saja. Oke, nah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini erat kaitannya dengan posisi masih di sana. Tadi saya hanya mau mengkoneksikan saja ini 8 bagian. Dari segitiga restitusi kita kaitkan dengan keyakinan kelas, posisi kontrol, lalu motivasi guru, motivasi perilaku manusia. Coba masih ada saya. Masih ada saya. Oke. Dari posisi kontrol dalam kaitannya dengan segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Saat saya masih sekolah, kebetulan saya sekolah di seminari dan saya merefleksikan apa yang saya alami di sekolah sebagai murid. Lebih banyak di sekolah-sekolah saya yang saya alami itu posisinya itu mengambil posisi pemantau atau ya pemantau yang pada akhirnya itu sebagai konsekuensi. Jadi di seminari itu biasanya buat aturan. Kalau misalnya nilainya kurang di 95, itu nilai satu nilai kurang, 4 itu dua nilai kurang, 3 itu 3 nilai kurang. Dan kalau siswa itu memiliki satu saja nilai 3, maka konsekuensi yang dia ambil itu konsekuensinya dia akan keluar dari seminari. Dan ini adalah contoh ketika kita memeran peran peran pemantau, posisi kontrol kita sebagai pemantau, dan itu erat kaitannya dengan konsekuensi. Jadi ada aturan kemudian dibuatkan dia punya kesepakatan bersama, misalnya kalau tidak berseragam
yang benar pada hari ini, maka anak itu diberikan sanksi, misalnya tulis saya akan menggunakan seragam yang lengkap di hari Selasa misalnya sebanyak 1 kali. Dan itu ketika anak ini melakukan pelanggaran itu, maka dia tahu konsekuensinya. Nah, itu posisi pemantau. Kemudian posisi penghukum tadi sudah, misalnya ada anak yang ribut tiba-tiba langsung saya tangan pergi cewer. Nah, itu penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini yang paling ini kalau diibaratkan ini gunung es, dia akan menjadi pemenang karena dia merasa bersalah. Yang pertama saya ambil contoh begini, aduh sayang nih, kau ini bikin saya jatuh. Kau buat begini, saya punya pimpinan nanti marah saya. Jadi lain kali jangan buat ini, saya perlakukan ini pasti ibu pimpinan marah ini. Tolong kau jangan buat lagi. Nah, anak ini barangkali tidak melakukan, tapi dia di dalam benaknya, di dalam kepalanya sudah tersimpan bahwa oh ibu kena marah dari kepala sekolah itu karena saya. Sehingga dia merasa bersalah, dan rasa bersalah itu tak tertanam dan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya mau beritahu bahwa posisi pembuat rasa bersalah itu jauh lebih akibatnya fatal daripada posisi penghukum, karena penghukum setelah dipukul selesai atau dijegal selesai. Ya. Kemudian sebagai teman, selama ini juga saya perankan itu sebagai teman, misalnya, ayolah Pak Chef, mari kita jangan datang terlambat lagi, itu tidak baik lah. Nah, jadi kita bangun komunikasinya itu lebih akrab dan lebih mengarah sebagai teman relasinya. Kemudian yang berikut ada posisi kontrol yang berikutnya. Masih pemantau sudah ya, manajer di sini maksudnya anak itu tidak dibentuk atau tidak dipandang melakukan kesalahan itu lalu dia menebusnya untuk menyenangkan orang lain, tetapi memang dia sadar bahwa apa yang telah saya lakukan itu merugikan orang lain, dan dia meyakini perilaku menyimpang itu sudah tidak mengindahkan nilai-nilai yang diyakini. Sehingga dalam posisi manajer ini diharapkan guru itu lebih memotivasi siswa untuk menyadarkan dirinya sendiri, kemudian mencari solusi yang baik untuk menjadikan diri itu menjadi manusia yang lebih baik, lebih merdeka, lebih bahagia. Dan ini erat kaitannya ketika kita menerapkan restitusi, proses restitusi terhadap siswa, maka posisi yang kita ambil adalah posisi manajer. Posisi manajer. Jadi dalam restitusi ada 3 langkah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Pascal, menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, oke, saya mulai dengan menanyakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bisa begini. Nah, Pak Evan, saya juga biasa begitulah, manusia semua kita. Jadi kalau membuat laporan bos itu agak keliru, itu manusiawi. Ya. Jadi tidak perlu harus ini. Jadi Pak Evan merasa bahwa bos saya bukan hanya saya begini. Jadi dirinya menjadi stabil, menjadi dikuatkan. Kemudian setelah dirasa bahwa anak, kebetulan yang saya sampaikan tadi Pak Evan rekan kerja. Jadi kalau pada siswa lebih kepada ya sudah, kamu tidak usah harus terlalu berpikir ini, karena apa yang kamu lakukan itu adalah lumrah, normal sebagai seorang peserta didik. Nanti lain kali barangkali ada yang lebih baik yang bisa kamu tunjukkan ke orang untuk menyakiti, untuk memperbaiki dirimu. Kemudian setelah memvalidasi dengan dialog-dialog seperti itu tadi, coba validasi dia punya tindakan. Validasinya ini berkaitan dengan motif tadi itu. Apa motifnya? Alasannya. Nah, dan motif itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan dasar itu. Butuh survive itu bertahan hidup, kesenangan, kemudian merasa disayangi, kebutuhan kasih sayang, kebebasan. Ya. Jadi kalau misalnya di validasi kesalahan itu misalnya dia membutuhkan kebebasan, karena ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kebebasan. Maka kalau yang terjadi dalam kelas, tadi misalnya dia tidak suka belajar dalam kelas, kok ini ngomong tentang kambing, lebih bagus dia. Mungkin dia lebih bagus kalau dihadapkan dengan pohon di luar, lalu keluarkan kulitnya, ini namanya tabium. Mungkin dia lebih semangat ketika harus mendengarkan konsep yang disampaikan oleh Pak Gusti di dalam. Ini adalah contoh dari kebutuhan kebutuhan dasarnya itu kebebasan memilih, kemudian motifnya dia melakukan misalnya hal-hal yang tidak ingin berjalan nanti pada dalam kelas, ribut pada saat les. Nah, jadi itu yang dilakukan kesalahan, kemudian motif membuat itu adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar atas kebebasan itu tadi, sehingga guru pada saat memvalidasi di tindakan restitusi itu validasi jadi tahu, oh ya begini. Nanti ini lain kali kalau misalnya dalam kelas ya perlu diarahkan ke ini nilai-nilai yang diyakini oleh siswa itu yang sudah termuat. Saya lihat di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, dan kita punya restitusi itu sudah oke.
Dari validasi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar, kemudian menjadi motif, lalu validasi itu bertujuan supaya kita tahu oh ini dia punya tindakan yang salah. Lalu tindakan yang salah itu bagaimana kita ini? Tidak menggunakan cara penghukum, jadi tidak menggunakan cara teman pemantau, tapi kita menggunakan dengan cara menanyakan keyakinannya. Jadi anak-anak kita ini kan sudah di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, kemudian di bawah itu kita sudah buat keyakinan sekolah. Lalu kita tanya kepada anak-anak itu kira-kira keyakinan mana sih yang dia yakini dari perilaku yang tadi yang menyimpang itu, yang dia yakin bahwa saya sudah menyimpang dari keyakinan ini. Misalnya anak itu ketika tadi itu dia malas dalam dia ngantuk atau mungkin hal-hal yang dilakukan dalam kelas karena tidak suka dengan metodenya, maka dia itu tidak sedang menghargai, itu contoh keyakinan. Lalu motivasinya itu karena dia ingin kebebasan memilih metode, dia lebih suka belajar di luar kelas daripada dalam kelas. Lalu dalam proses yang ketiga menanyakan keyakinan kelas itu tidak diberikan bahwa oh begini dia punya penyelesaiannya, kau harus begini, karena itu sama dengan pemantau atau sama dengan penghukum. Tetapi lebih pada menanyakan keyakinan apa yang harus dia tunjukkan kepada guru, tunjukkan kepada teman untuk memperbaiki dirinya sebagai tindak lanjut. Misalnya, oh ya apa saya perlu menghargai, jika besok saya tidak boleh melakukannya lagi dan kedepannya saya akan tetap semangat dalam kelas misalnya. Tapi itu datanya dari dalam dirinya setelah dia menyampaikan keyakinan yang diyakini sebagai keyakinan universal yang sudah dimuat dalam keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Saya pikir itu saja yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pascal tadi secara lengkap menggunakan paparan PPT ya. Oke. Sesi berikut barangkali tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang dialami oleh teman-teman dalam kelas, kemudian mungkin di luar kelas, atau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan mewujudkan budaya positif dan lingkungan positif ini, silakan pada kesempatan ini saya dan Pak Pascal mengajak kita semua untuk berdiskusi bahwa kolaboratif itu jauh lebih hebat daripada kerja individual. Jadi mungkin di Bali bukan di Bali juga kolaboratif ya. Di tempat-tempat sekarang diusahakan supaya ada kolaboratif. Jadi sekarang kita berdiskusi bersama. Silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan baik dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan, sesi diskusi ini kita buka. Oke, dari Pak Evan mohon Pak Pascal mencatatnya. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi kita semua, salam dan bahagia. Yang pertama, kesempatan ini saya pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ernest dan Pak Pascal dalam mensosialisasi atau menjelaskan dan membagi informasi dan membagi praktik baiknya kepada kami semua berkaitan dengan budaya positif yang sudah dijabarkan secara jelas, secara luas oleh Pak Ernest dan Pak Pascal tadi. Jadi bukan pertanyaan atau seperti klarifikasi, hanya harapan dari apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Pascal dan Pak Ernest tadi. Mudah-mudahan ada langkah konkret yang sudah dibuat atau yang akan dilakukan. Mudah-mudahan ada langkah konkret karena kita semua tahu bahwa ketika ada anak atau siswa ataupun guru yang melakukan sebuah kesalahan atau mengalami persoalan dalam situasi dan kondisi di sekolah, bahwa kita harus meningkatkan fungsi kontrol masing-masing kita untuk menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Terus dan diperkuat oleh keyakinan yang telah dibuat serta pada akhirnya melakukan restitusi. Nah, pada bagian restitusi ini nanti kita bukan memberikan solusi dari pihak kedua, akan tetapi dia sendiri akan menunjukkan kemampuan yang dia miliki untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi kita hanya memfasilitasi. Itu restitusi. Jadi membuat dia kuat dan membuat dia tahu bahwa dia sebenarnya punya kemampuan untuk mengatasi persoalan yang dialami sendiri. Seperti itu. Sehingga harapan saya, jadi baik yang sudah berstatus guru penggerak dan pengajar praktik maupun calon guru penggerak dan yang akan berhasil dalam seleksi guru penggerak dan teman-teman yang belum punya kesempatan, mari kita berkolaborasi bersama untuk melakukan hal-hal yang konkret dari budaya positif yang sudah dijelaskan oleh teman berbicara tadi Pak Pascal dan Pak Ernest. Semoga sekolah kita selalu dilimpahkan dan diperbanyak budaya-budaya positif sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih dan selamat. Oke, terima kasih Pak Mix, penguatan yang sangat baik, sangat menambahkan kali ini. Ya, Pak Evan.
diharapkan tadi bahwa perlu ada praktik baik terkait budaya positif di SMP 9. Mungkin masih ada satu dua ya. Terima kasih untuk dan terima kasih juga kepada Pak Ernest dan Pak Pastor sudah luar biasa memberikan materi terkait dengan budaya positif. Tidak ada yang istimewa yang saya tanya, hanya diskusi sebenarnya. Kemudian dari yang sudah dijelaskan tadi terkait budaya positif ini sudah dijelaskan panjang lebar dan sudah banyak dari hal-hal yang positif yang kami dapatkan yang sudah dijelaskan. Yang ingin saya diskusikan di sini terkait dengan budaya positif ini, apakah budaya positif ini yang disampaikan atau yang disosialisasikan pada saat ini hanya untuk bagi peserta didik saja atau bisa diterapkan di seluruh warga lingkungan dalam suatu sekolah. Kemudian jika ini bisa diterapkan kepada Bapak Ibu guru, saya kembali ke posisi kontrol guru. Ketika ini budaya positif ada tadi di posisi kontrol guru, coba Bapak Pascal. Kalau saya tidak salah tadi sebagai teman, ketika ini budaya positif bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah, berarti untuk siswa dan Bapak Ibu guru. Ketika menjadi posisi kontrol guru, kita sebagai teman, kira-kira seperti apa kalau misalkan ini budaya positif diterapkan dalam lingkungan sekolah bagi peserta didik dan juga Bapak Ibu guru. Kemudian satu lagi dari Pak Pascal di ke-6, coba Pak Pascal, terkait dengan sebelum restitusi tadi Pak Pascal yang ada manajer posisi kontrol guru, Bapak Ibu sekalian, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan yang terakhir manajer. Di sini posisi kontrol guru, saya rasa sebelum disampaikan atau dijelaskan oleh kedua teman saya lakukan, tetapi mungkin di sini yang saya lakukan sebagai manajer. Penghukum saya pernah lakukan, pembuat rasa bersalah, teman pemantau saya pernah lakukan. Ketika di sini diterapkan posisi kontrol guru manajer, kira-kira langkah yang terbaik bagi saya seperti apa ketika saya menjadi seorang manajer di sini bagi peserta didik. Terima kasih. Baik, karena saya tidak sedang mengambil poin, kemudian pertanyaan ini agak panjang tadi dan saya sangat suka pertanyaan sangat menantang. Dari pertanyaannya bahwa apakah budaya positif, saya persingkat ya, budaya positif itu hanya untuk murid saja ataukah dengan guru juga. Kemudian yang kedua, dari sekian posisi kontrol guru ini, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau sudah pernah saya lakukan. Termasuk saya Bu, sudah. Kemudian manajer yang bikin bingung. Tapi itu diharapkan. Kita tidak mengambil posisi keempat itu tadi, kita mengambil posisi yang terakhir. Baik, saya mulai dengan pertanyaan budaya positif. Dari kata budaya itu pembiasaan yang kemudian kalau sering dilakukan terbentuklah budaya. Dari budaya itu diawali dengan pembiasaan-pembiasaan yang selalu continuous ya. Jadi berulang-ulang melakukan hal yang sama dan itu menjadi tradisi yang kemudian menjadi budaya. Itu konsep budaya. Kemudian kata positifnya, positif itu barangkali yang kalau di matematis itu ada kurang dan ada tambah. Tapi dalam hal ini positif adalah hal-hal yang baik. Kalau dalam kalimat itu mungkin tidak memuat kalimat yang dilarang atau tidak boleh ya. Budaya positif adalah budaya-budaya yang dimana dalam kaitannya dengan pembelajaran dan mewujudkan visi ya. Budaya positif ini adalah satu poin dimana kita mau mencapai visi kita. Jadi perlu ada budaya positif. Visi kita kemarin itu kalau di bahkan saya baca berakhlak mulia, berilmu dan berprestasi. Ya. Untuk bisa sampai ke sana kita wajib punya. Untuk saat ini harus punya budaya positif. Budaya positif adalah hal-hal yang dimana dilakukan seseorang itu bukan karena ingin mendapat pelajaran atau hanya ingin menyenangkan, tapi memang dari dalam diri melakukan sesuatu itu karena memang diyakini bahwa dengan melakukan hal itu akan memberikan dampak yang baik bagi sekolah, bagi peserta didik, dan bagi lingkungan, kalau secara umum bagi bangsa dan bangsa. Tetapi bukan karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tetapi memang ada nilai-nilai yang kita yakini, misalnya menghargai, menghormati, bertanggung jawab, berpikir, bernalar kritis, kemudian berakhlak dan beriman. Itu nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian karena keyakinan akan hal itu, maka kita akan katakan begitu, kita akan sholat tepat waktu karena kita yakini menghargai itu akan mengarahkan kita kepada tujuan kita atau visi kita. Jadi bukan karena melakukan sesuatu, bukan karena motivasi eksternal, tapi lebih pada motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam diri, yakini bahwa dengan melakukan ini saya akan menjadi lebih baik, lebih merdeka kalau murid dan mencapai kemampuan yang sebesar-besarnya. Jadi budaya positif maksudnya melakukan segala sesuatu berkaitan dengan kalau sekolah ini misalnya datang sekolah pakai seragam kemudian menghargai, menyalami, itu bukan karena mengajar dari luar, tapi memang dari dalam diri untuk dilakukan, bukan karena takut dihukum.
Jadi itu kalau itu dilakukan dalam maka itu dikatakan budaya positif. Lalu pelakunya siapa? Pelakunya ada 10 elemen atau komponen yang ada dalam kalau di sini di sekolah, mulai dari pimpinan sebagai kepala sekolah, rekan-rekan guru, kemudian teman-teman pegawai, kemudian murid, lalu orang tua murid dan lingkungan sekitar. Itulah orang-orang atau komponen yang terlibat dalam melakukan budaya-budaya positif. Itu berkaitan dengan budaya positif ini siapa saja sudah. Kemudian berkaitan dengan posisi kontrol guru. Jadi tidak hanya di WB, saya juga dulu mungkin sekarang masih ada karena kadang posisi manajer ini susah memang kadang pada saat itu memang agak ini, tapi karena dia agak ini susah untuk mencapai ada kesempatan tertentu saya menggunakan posisi pemantau. Ya, tapi harapan jangan terlalu lama berada pada posisi memantau sebagai pemantau. Pemantau maksudnya begini, oh ya anak ini melakukan hal ini, lalu mengingat hukumannya, konsekuensinya. Misalnya terlambat 15 menit, maka hukumannya anak ini akan memberi atau membayar 15.000. Ya. Semenit terlambat bayar 1.000. Kemudian 15 menit terlambat bayar 12.000. Jadi ada konsekuensi kalau terlambat maka hukumnya. Itu namanya posisi kita kalau menerapkan itu pemantau. Kita memantau saja bahwa kalau perilaku ini nanti dia punya ini jadi ada semacam malu gitu. Ya. Tidak salah sih kalau mau ditanya apakah dia tidak juga sih baik juga, cuman kalau mau dibilang ya bukan minus malu lagi ya seperti itu, tapi posisi manajer itu jauh lebih baik karena kita berusaha supaya anak itu dalam memperbaiki kesalahannya bukan karena motivasi ekstrinsik, bukan karena penghargaan atau takut itu, tapi memang dari dalam dirinya karena keyakinan akan nilai-nilai universal tadi, kebajikan universal yang saya sebutkan tadi itu. Oke, saya pikir itu untuk posisi kontrol dan diharapkan supaya tidak terlalu lama menjadi penghukum, terlalu lama menjadi teman, terlalu lama menjadi pembuat rasa bersalah, terlalu lama menjadi pemantau, dan mulailah kalau bisa menetap pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan manajer itu erat kaitannya dengan restitusi. Kalau kita sudah menempatkan diri pada posisi manajer, maka dalam menyelesaikan persoalan itu kita selesaikan dengan restitusi. Itu makanya tadi di awal tadi saya karena Pak Pascal menyampaikan secara umum dia punya materi, jadi mulai dari bersangka kiri saya coba mengkoneksikannya antara 8 materi itu, sebab akibatnya mengapa harus begini, mengapa harus itu, ternyata ada motivasi, ada kebutuhan, sehingga 8 itu kok bisa membentuk budaya positif dan lingkungan positif. Saya pikir itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Pascal. Oke, mungkin ada dari Ibu pimpinan. Pas, Ibu Yen, Ibu Cici. Kalau ada masalah keuangan juga saya akan selesaikan. Feeling enak tuh Pak. Masalah jodoh juga boleh, Mas. Sepertinya. Tidak boleh. Baik, kalau saya pikir demikian saja. Sebagai penutup, barangkali saya mau menyampaikan bahwa kalau ada tindakan untuk kata kami, baik saya dan Pak Pascal, kemudian barangkali kopinya tidak namanya bukan kopi kami dari kopi dari kami barangkali. Saya juga mau menyampaikan terima kasih banyak kepada ibu pimpinan yang sudah mengizinkan kami untuk menyampaikan konsep-konsep tentang membentuk budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, selamat siang semua. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat kelas PSI untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ya, Pak. Mengawali kegiatan itu, saya ingin kalian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang ada di dalam kelas. Nanti kalian tulis peraturan yang menurut kalian harus dilakukan, maka kalian tuliskan menggunakan sticky note ini. Setiap kalian akan mendapatkan satu sticky note. Tuliskan peraturan yang menurut kalian akan kita lakukan di dalam kelas ini. Bisa ya? Siapa? Tidak bisa pulang bos ya. Jadi bisa diwakili sini dengan bagian lalu yang saya kasih satu bisa nanti bagian saya menang surat ke bawah.
Oke, tuliskan peraturan yang menurut kalian yang akan dilakukan dalam kelas. Kalau sudah menulis di tempel di sini ya kalian. Sudah, bisa tulis nama. Kalau sudah menulis di tempel di sini ya kalian. Sudah, bisa tulis nama. Baik, sudah. Kemarin kita bacakan beberapa peraturan yang sudah kalian lakukan melalui video gitu ya. Jadi yang pertama dari Atan, siswa saling menghargai dan menghormati sesama. Oke. Kemudian dari Yosef, Sakur, siswa tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke. Lalu yang ketiga, siswa harus menjaga keamanan kelas. Yang keempat dari Yohanes Tirti, siswa harus menghargai guru yang sedang berbicara. Oke. Kemudian jangan membuli teman, ya, dari Cicin. Lalu Yohanes, siswa harus bertanggung jawab kepada guru dikasih tugas 5 ya, dari Yohanes ya. Dari Yustina, siswa tidak boleh membuli ataupun memaki sesama ya. Oke. Lalu yang kedua, siswa harus menjaga keamanan kelas ya. Dari Patricia sudah dicatat. Dari Yohanes C. Tubrang, jangan membuang sampah di sekolah depan. Lalu dari Yosefianus Akun, siswa tidak boleh menyuntik saat ulangan. Lalu ini siswa harus masuk kelas tepat waktu. Lalu dari Cani, jangan membuang sampah. Ini sama dengan mungkin ya, Cani orang malam dulu. Jangan membuang sampah di sembarang, jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Okay. Kemudian dari desa, siswa tidak boleh berkata kasar dalam kelas. Lalu dari siswa tidak boleh ikut jika guru sedang berbicara. Okay. Dan juga tidak boleh memandang. Tidak boleh ke saya. Tidak boleh ya. Oh, tidak boleh ya. Dari Adrianus, tidak boleh menulis juga. Dari Ingin Riani, siswa tidak boleh ikut dalam kelas, siswa tidak boleh buang sampah sembarangan. Baik, di sini dari peraturan yang kalian buat ada beberapa kalimat-kalimat yang negatif. Maka sekarang kita mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif, ya. Kalimat positif seperti misalnya rajin membaca, mengerjakan tugas,
Oke, sekarang saya sebutkan dia punya kalimat. Anda akan menulis kalimat positif dalam sticky note ini ya. Saya tulis menurutnya. Jadi kita merubah kalimat atau peraturan ini menjadi kalimat positif. Oke, ini ada beberapa peraturan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat positif. Oke, ada empat kalimat ya. Nanti saya bacakan. Ini ada lima kalimat. Kalimat ini saya baca. Yang pertama, kalian ubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Sekarang, tulis kalimat positif yang kedua. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke. Tulis satu kalimat itu. Di bawahnya itu kalimat yang kedua. Ini masih ada sisa. Sudah? Oke, coba yang kedua, kalimat yang kedua, peraturan yang kedua. Aku tulis dari bawah sih, bagi itu yang kedua, kalimat yang kedua. Siswa tidak boleh membuli ataupun memaki sesama. Buatkan kalimat positifnya. Siswa tidak boleh membuli atau memaki temannya. Siswa tidak boleh membuli atau memaki temannya dalam kelas. Buat kalimat positif. Sudah? Oke, kalimat yang ketiga saya. Aturan yang ketiga. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian sudah jangan membuang sampah sembarangan. Lalu yang berikut, yang keempat, siswa tidak boleh ribut jika guru sedang berbicara. Siswa tidak boleh ribut jika guru sedang berbicara. Itu kalimat atau peraturan yang keempat yang harus dirubah ke dalam kalimat positif. Boleh kita beralih ke kalimat
5 ya. Yang kelima sama, siswa tidak boleh ikut dalam kelas sudah ya. Oke, beberapa dari teman tadi menyampaikan kata-katanya sudah menggunakan kalimat positif. Jika ada 4 kalimat saja tadi yang kalimat yang negatif, jika kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Sekarang teman-teman atau adik-adik boleh menempelkan itu di kolom kalimat positif. Oke, baik, kita coba membaca beberapa kalimat positif yang diulang oleh teman-teman. Dari yang pertama dari menjaga, merawat fasilitas kelas. Itu untuk poin pertama dari yang pertama. Yang kedua, siswa bekerja sama menjaga kebersihan. Boleh ya? Oke. Lalu ada yang mengatakan menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Kemudian jangan merusak fasilitas dalam kelas. Nah, ini masih kita ubah. Masih kita sulit. Kemudian ini menjaga dan merawat fasilitas yang ada di dalam kelas. Siswa menjaga fasilitas kelas. Siswa harus menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas dalam kelas. Saya pikir untuk kalimat positif untuk yang pertama itu siswa menjaga fasilitas dalam kelas. Sekarang yang kedua, peraturan di kelas, siswa tidak boleh membuli. Siswa tidak boleh membuli ataupun memaki sesama. Mari kita lihat kalimat positif yang sudah dibangun oleh teman-teman. Baik. Siswa saling menghormati sesama teman. Kemudian ada yang mengatakan siswa harus saling menghargai dan menghormati sama ya. Lalu saya masih menggunakan kalimat negatif. Siswa harus saling menghargai dan menghormati. Jadi kita simpulkan untuk kalimat yang kedua, siswa harus saling menghargai dan menghormati. Lalu kalimat yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Di sini ada buanglah sampah pada tempatnya. Lalu siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Membuanglah sampah pada tempatnya. Siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Kita masuk membuanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah mulai baik. Dari saya buatkan. Oke, yang ini membuang sampah pada tempatnya. Siswa buang sampah pada tempatnya. Jadi poin yang ketiga kalimat positifnya adalah kita sepakat bahwa membuang sampah pada tempatnya. Kita buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalimat yang keempat, ada sekarang siswa membantu menulis ya. Saya menulis. Baik, kita lanjut ke kalimat yang tidak boleh ribut jika guru sedang berbicara. Maksudnya dia poinnya apa? Menghargai dan mendengar guru yang sedang berbicara atau mengajar. Boleh ya? Ada yang menjawab siswa harus menghargai guru yang sedang berbicara di kelas. Boleh? Sama ya? Siswa disiplin di dalam kelas saat ibu atau pak mengajar. Boleh? Siswa tertib di dalam kelas. Baik, saya pikir kalian sudah bisa membuat kalimat positif itu. Kalau kita
menyimpulkannya dari 5 ini. Tadi yang pertama, siswa tidak boleh merusak fasilitas. Jadi bagaimana Pak? Negara itu kalau positif, siswa tidak boleh. Siswa tidak fasilitas. Kedua tadi ini, buanglah sampah pada tempatnya ya. Dua pasal buang mati dalam lantai. Oh ya, kedua sudah yang keempat tadi dia punya siswa tidak boleh ribut yang sedang berbicara. Atensi dari siswa menghargai guru yang sedang berbicara. Atau ada lagi masih kita siapkan siswa sipil dalam kelas. Oke, kita pakai ya. Siswa menghargai guru yang sedang berbicara. Selain itu ada kalimat-kalimat positif yang lain tadi yang disampaikan di dalam aturan. Atau ada yang mau tambahkan kira-kira luas selain 4 ini? Siswa tertib dalam Siswa percaya diri tampil di depan kelas. siswa percaya diri tampil di depan kelas. Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri acara. Oke, sudah diikuti ya. Memberi salam pada guru. Baik, belakang juga. Oke, sekarang saya bertanya tentang keyakinan. Ada apa sih keyakinan yang kamu yakini bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu nilai-nilai yang kamu yakini? Siswa harus membuat kesalahan. Ya, satu, menghormati dan menghargai. Harus berdoa. Menghormati dan menghargai.
Disiplin dalam kelas. Dilihat maksudnya sesuai dengan keyakinan yang bagian ini. Misalnya ini. Kalau berdua sebelum sudah pelajaran apa yang saya kenal? Saya tahu ya. Bagaimana? Disiplin. Disiplin. Tanggung jawab. Banyak nilai-nilai yang lain yang diyakini bisa membuat. Kalau kita saling hormat itu kan pasti kita yakin bahwa kalau kita hormat orang lain demokrasi. Nah sekarang saya mau tanya, menurut adik-adik dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ini, kira-kira keyakinan mana yang sesuai dengan keyakinan kelas ini? Siswa menjaga fasilitas dalam kelas. Apa yang anda yakin? Berarti di sini nomor 2 di sini ya. Berarti keyakinan. Oke, kita turun di sini. Tiga ya, jadi kita pakai dalam buku satu. Masih ada yang pakai dari mana? Ada. Masih ada. Oke baik ya. Jadi nomor yang bertanggung jawab satu dan tiga keyakinan kelas yang satu dan keyakinan kelas yang tiga ya. Oke sekarang ini sudah selesai ya. Oke sudah. Tinggal dua saling menghormati dan menghargai. Di mana dia? Oh ya. Ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Sudah. Oke, berarti saya tandai nomor 8. Baik, sisa nomor 567. Siswa tertib dalam kelas. Oh ya, saya tambahkan itu. Ya, masuk itu tadi keamanan. Ada lagi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran itu berkaitan kebersihan atau tidak? Kebersihan ada di yang bertanggung jawab boleh juga. Jadi buang sampah pada tempatnya ke belakang. Kemudian keyakinan kebersihan. Baik, kita sudah menyelesaikan ini membuat peraturan kelas, lalu mengubah peraturan kelas itu menjadi 8 keyakinan kelas. Lalu kita coba membawa peraturan kelas keyakinan kelas. Sudah disampaikan dari semua. Terima kasih. Nanti dituliskan saja keyakinan ini karena satu saja supaya tidak. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Oke, terima kasih.